Ungkap fakta mengejutkan. Mahasiswa laporkan dugaan kejanggalan akademik Prof. Paiman Raharjo ke Polda Metro Jaya. Capek-capek gue sekolah 4 tahun S1, 2 tahun S2. Lama tukang sapu. Ngikutin gak kasusnya ijazah Jokowi yang palsu? Jadi kalau profesor itu tidak semua orang bisa meraih, karena profesor itu merupakan jabatan fungsional tertinggi, yaitu guru besar. Dan alhamdulillah saya merupakan orang yang tercepat memperoleh gelar guru besar, karena saya hanya 2 bulan. 2 bulan 1 minggu saya bisa memperoleh gelar guru besar. Nah, tentunya orang tua saya bangga. Saya di kementerian sangat langka seseorang mengajukan guru besar itu waktu yang sangat-sangat pendek. Apalagi saya sendiri untuk mendapatkan guru besar itu perlu waktu 5 tahun. Jadi ini baru hanya 3,5 bulan sudah menjadi pilihan. Mengenai sosok Pak Direktur sendiri, Pak Paiman, Profesor Paiman, saya mengenal sejak kecil. Profesor Thomas Suyatno adalah Ketua Yayasan Universitas Profesor Dr. Soetopo tempat Paiman Raharjo pernah menjadi guru besar sebelum Paiman diangkat menjadi Wakil Menteri. Thomas mengungkapkan rasa heran, bagaimana mungkin seorang Paiman bisa memperoleh gelar profesor hanya dalam waktu 3,5 bulan sejak dia mengajukan ke Menteri Pendidikan kala itu. Sedangkan Thomas sendiri mengakui, dirinya butuh waktu selama 5 tahun sebelum diakui sebagai seorang profesor. Walau waktu pengajuan berdasarkan penuturan Paiman dan sang ketua yayasan berbeda, namun dari beberapa sumber, kita bisa mendapatkan informasi bahwa memang benar Paiman hanya butuh waktu beberapa bulan, tidak sampai tahunan sebagaimana pengalaman guru besar yang lain. Paiman pun menobatkan diri sebagai penerima gelar profesor tercepat di Indonesia. Gatel drogo tenan. Anjrit. Mendapatkan gelar guru besar, profesor dalam waktu 2 bulan. Anjrit, gatel. Kok bisa? Paiman secerdas apa? Kampus mana? Gila. Saya nggak habis pikir. Coba kalian yang bertitel profesor, kalian dapat gelar profesor dan guru besar, butuh waktu berapa tahun? Sepil, saya udah nggak bisa mikir saking tololnya saya loh. Kok ada orang pejabat menteri dapat gelar profesor 2 bulan, bayangin. Kuliah di mana? Secerdas apa Anda? Mulai dari tukang sapu jadi profesor 2 bulan, cok. Saya hari ini kedatangan teman namanya Ian Iskandar, SH, MA. Dia dari Pijar Indonesia di Palembang. Dia menjelaskan bahwa dia adalah konsultannya Pak Profesor Paiman Raharjo yang belakangnya banyak lagi titel. Ketika Pak Paiman diberhentikan dari Universitas Mustopo Beragama dikarenakan profesornya dan segala macamnya itu diduga palsu. Jadi saya meyakinkan bahwa 1000% ijazah yang diributkan ini dibikin di situ oleh dia. Di manakah Paiman menamatkan S2-nya? Universitas Profesor Dr. Mustopo atau Universitas Pajajaran? Dari laman website dikti.kemendiktisaintek.go.id yang kami screenshot sebelumnya, di sana tertulis riwayat pendidikan Paiman Raharjo. S1 dan S2 diselesaikan di Universitas Profesor Dr. Soetopo tempat Paiman mengajar, dan S3 diselesaikan di Universitas Pajajaran. Beruntung bahwa data ini sempat kami screenshot 2 hari sebelumnya, karena sejak semalam sampai video ini dibuat, website ini sudah tidak bisa dibuka. Namun mengejutkan bahwa menurut Ketua Yayasan Universitas Profesor Dr. Mustopo, Paiman Raharjo hanya menyelesaikan S1 di Universitas Mustopo. Sedangkan S2 dan S3-nya diselesaikan di Universitas Pajajaran. Pengalamannya pergi ke Jakarta. Demikian terus sampai suatu saat beliau memberikan kesempatan untuk studi lanjut sampai ke sarjana di tempat kita, bahkan terus sampai S2 dan S3 di Universitas Negeri, di PTN, di Unpad. Padahal beliau bekerja juga, ini juga suatu prestasi yang luar biasa. Bahkan terus sampai S2 dan S3
S3 di Universitas Negeri di PTN di Unpad, dan terus sampai S2 dan S3 di Universitas Negeri di PTN di Unpad. Pernyataan ini tentu mengejutkan kita semua, karena sebagai ketua yayasan, Thomas tentu mengetahui siapa saja mahasiswa yang pernah menempuh pendidikan di yayasan yang dia pimpin. Terlebih lagi, Paiman bukanlah orang baru di Yayasan Mustopo. Menjadi mahasiswa S1 sejak tahun 1999, dan terakhir menjadi rektor tahun 2023. Maka sekali lagi, di manakah Paiman menyelesaikan S2-nya? Di Universitas Mustopo, atau Universitas Pajajaran? Beredar sebuah surat ke Polda Metro Jaya di beberapa grup WhatsApp, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Universitas Prof. Dr. Mustopo Beragama melayangkan surat pengaduan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra. Pengaduan tersebut ditujukan untuk meminta penyelidikan terhadap Prof. Dr. Paiman Raharjo, Rektor Universitas Dr. Mustopo sekaligus mantan Wakil Menteri Desa PDTT periode tahun 2023 sampai tahun 2024. Surat yang tertanggal tanggal 14 Juli tahun 2025 itu menyoroti sejumlah kejanggalan terkait riwayat akademik dan jabatan Prof. Paiman, yang dinilai tidak sesuai dengan data resmi milik Kementerian Pendidikan maupun pernyataan pribadi Paiman yang tersebar di media. Dalam pengaduan tersebut, mahasiswa menyampaikan 4 poin utama. 1. Ketidaksesuaian riwayat akademik. Berdasarkan penelusuran dan bukti dari media sosial dan video pernyataan, terdapat perbedaan informasi mengenai tempat dan jenjang pendidikan Paiman Raharjo. Ia disebut pernah menyatakan menempuh S1, S2, dan S3 di Universitas Mustopo. Namun berdasarkan dokumen lainnya, tercatat bahwa S1 diperoleh dari IKIP Jakarta kini UNJ, S2 dari Universitas Pajajaran, dan S3 dari Universitas Mustopo. Perbedaan ini dinilai membingungkan dan memunculkan dugaan manipulasi data pendidikan. 2 keterangan kontradiktif tentang jabatan akademik. Mahasiswa juga menyoroti pernyataan Paiman yang menyebut pernah menjadi Sapam di UI dan dosen UI. Namun, fakta di lapangan tidak mendukung klaim tersebut, yang semakin menimbulkan pertanyaan akan keabsahan riwayat jabatan akademiknya. 3. Dugaan pelanggaran hukum. Surat pengaduan itu menyebut kemungkinan adanya pelanggaran pasal 35 UU ITE terkait pemalsuan data elektronik, yang dapat diancam hukuman hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal 12 miliar rupiah jika terbukti. 4. Pemalsuan data pribadi. Selain dugaan pemalsuan akademik, Paiman juga dituduh menyalahgunakan data pribadi demi memperoleh jabatan strategis sebagai pejabat negara dan rektor. Dugaan pelanggaran pasal 46 UU PDP dapat diancam hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga 6 miliar rupiah. Desakan pembentukan tim investigasi. Dalam surat yang ditandatangani oleh Koordinator Abizar Rojul dan Sekretaris Jenderal Fatimah Sansa, mahasiswa mendesak Polda Metro Jaya untuk membentuk tim khusus yang bertugas menyelidiki kebenaran data akademik dan jabatan Prof. Paiman Raharjo. Mereka juga meminta pemeriksaan terhadap jajaran pimpinan Yayasan Universitas Dr. Mustopo, termasuk Ketua Yayasan, serta permintaan klarifikasi dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Belum ada tanggapan resmi dari Prof. Paiman Raharjo. Hingga artikel ini diterbitkan, Prof. Dr. Paiman Raharjo belum memberikan pernyataan resmi ataupun tanggapan terkait isi surat pengaduan dari mahasiswa tersebut. Pihak Universitas Dr. Mustopo juga belum merespons saat dikonfirmasi oleh media. Mahasiswa menegaskan bahwa pengaduan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap transparansi dunia pendidikan, serta sebagai langkah moral untuk menjaga integritas akademik dan jabatan publik. Kasus ini mendapat perhatian luas di kalangan akademisi dan masyarakat sipil, mengingat posisi strategis Prof. Paiman sebagai pimpinan universitas dan mantan pejabat negara. Publik kini menanti tindak lanjut dari Polda Metro Jaya dan klarifikasi langsung dari pihak yang bersangkutan.